Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Gloria Patri, hormat diberi. Pembacaan bersama yang diambil dari Yudas 20 dan 21 kita akan baca bersama-sama. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk menyambut pembacaan bersama ini, kita akan mengangkat satu pujian dari Rahmat Allah Heranlah. Penebus datanglah ke dunia.
Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan pagi hari ini Saudari Leni yang akan memimpin di dalam doa syafaat ini, kami persilakan.
kasih, kita masih tetap berdiri dan kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hadi. Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 22 sampai pasal 50 ayat yang ketiga. Untuk itu kita akan baca secara bergantian. Kaum bapak atau kaum pria akan membaca ayat yang ke-22 dan nanti kaum wanita atau kaum ibu membaca ayat yang 23, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Ya, persilakan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas batu. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang nanti-nantikan aku tidak mendapat menolong. Dapatkah direbut kembali jeratan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anak. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mampu minum darahnya sendiri, seperti orang mampu minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Juru Selamat dan Penebusmu yang Maha Kuat, Allah yang Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat-surat ibumu, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganmu terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hatiku aku memerintah laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain. Ya, terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan mengangkat satu pujian kembali dengan Ku Sesal Akan Diriku. Menolakkan kasih-Mu.
Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syukur, dan pagi hari ini doa syukur akan dipimpin oleh Ibu Siti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hadi. Untuk itu kita persiapkan diri kita akan mengangkat satu pujian bahwa Allah kita Allah yang peduli di dalam segala persoalan, permasalahan kita. Allah selalu mengerti akan persoalan kita yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, janganlah pernah khawatir, karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini, Allah peduli. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Engkau. Dan kiranya Tuhan, Engkau terus menolong kami, membimbing kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, untuk hidup sesuai dengan iman kerohanian yang Tuhan tanamkan dalam hati kami. Agar melalui kerinduan itu Tuhan, kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan akan kami renungkan. Mohon Engkau menerangi hati dan pikiran setiap kami Bapa. Berikan pengertian akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini Tuhan. Pakai bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan November. Dan
itu artinya kita boleh merasakan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, di dalam pergumulan kita masing-masing, dalam keluarga kita, usaha pekerjaan kita, Tuhan senantiasa hadir menyertai kita. Meskipun ada banyak tantangan, masalah, persoalan, bahkan juga ada di antara saudara kita yang saat ini sedang dalam kesusahan karena sakit penyakit, tetapi kita boleh melihat akan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, tema kita hari ini yaitu jangan salahkan Tuhan atas keadaanmu. Jangan salahkan Tuhan atas keadaanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kami tinggal di Jakarta, hampir setiap hari begitu ya, menyaksikan adanya pertengkaran, percekcokan, baik itu di jalan ataupun di tempat-tempat lain, di tetangga begitu. Dan saya berharap sih itu tidak menular budaya itu ke daerah Purwokerto. Kalau misalkan ada orang yang cekcok di jalanan, itu pasti orang yang salah, gitu kan? Orang yang salah karena dia mungkin melanggar lalu lintas atau dia melakukan di jalur yang salah, atau mungkin pokoknya orang yang salah itu biasa paling galak ketika sedang menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Mungkin ada seorang sepeda motor yang mungkin nyenggol mobil, dan itu kalau secara aturan pengendara sepeda motor itu yang salah. Tetapi ketika mereka sedang menyelesaikan konfliknya, itu orang yang naik sepeda motor ini yang salah ini biasanya lebih ngotot, suaranya lebih keras begitu ya, lebih galak dan lain sebagainya. Dan itu ya hampir terjadi di sudut kota Jakarta kalau ada masalah-masalah mungkin dengan tetangga dan lain sebagainya. Yang salah itu paling galak. Yang salah itu tidak mau mengakui kesalahannya atas apa yang terjadi. Jadi ini adalah sebuah masalah sosial yang ya di kota besar itu terjadi. Ketika ada masalah, ada persoalan, tidak mau mengakui kesalahannya. Kesalahan itu ditimpakan kepada orang lain, kepada orang yang sebetulnya menjadi korban. Dengan kata lain, banyak orang ketika melakukan kesalahan, dia akan mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Bahkan bukan hanya dalam hal yang demikian. Kalau kita melihat fenomena hari ini di negara kita secara umum, kemarin ya 4/11 itu, tanggal 4 bulan 11 itu kan ada demo. Demo yang mereka lakukan, katanya ekonomi susah, apa susah. Jokowi mundur. Saya bukan sedang kampanye. Tetapi sesuatu yang mereka gaungkan, sesuatu yang sedang mereka hadapi, entah itu benar atau salah. Artinya ketika mereka mengaku sebagai masyarakat ataupun sebagai orang yang sedang mengalami kesusahan di dalam hidupnya, kesulitan di dalam hidupnya, maka pemerintah yang salah. Bahkan saya melihat suatu tayangan di media sosial, ada emak-emak yang mengatakan bahwa perceraian terjadi di negara ini, banyak perceraian, banyak orang yang sedang susah, istri yang sedang ditinggalkan oleh suaminya, semuanya salah presiden. Bahkan yang terakhir masalah ijazah palsu, saya bukan apa-apa, dia dipenjara, istrinya hamil, yang salah presiden. Di Banyuwangi beberapa tahun yang lalu tidak turun hujan cukup lama, yang salah presiden. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, budaya seperti ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini pun di dalam firman Tuhan kita juga melihat apa yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Ketika ia ada di dalam pembuangan, ketika dia sedang di dalam perbudakan di Babel, mereka menyalahkan Tuhan dengan keadaan mereka. Mereka terus-menerus menyalahkan Tuhan dan tidak mau mengoreksi diri, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah salah mereka. Dan di dalam bagian ini Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan melepaskan Israel. Dia berjanji bahwa bangsa Israel itu sesungguhnya tidak pernah dilupakan oleh Tuhan.
Allah sudah berjanji kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub bahwa bangsa Israel akan diberkati, akan dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Kemudian di dalam bagian ini ketika mereka ada di dalam penindasan, Tuhan berjanji bahwa Allah akan menjadikan raja-raja yang besar ataupun bangsa-bangsa lain itu akan tunduk kepada mereka. Saudara, jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-23, saya baca dari ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Jadi saudara, ini adalah sebuah janji Tuhan kepada umat Israel yang sedang di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kesulitan. Bahwa Tuhan sesungguhnya sekalipun mereka ada dalam kesusahan tidak meninggalkan mereka. Tuhan berjanji akan menolong mereka, Tuhan berjanji akan mengalahkan orang-orang yang memusuhi mereka. Tuhan berjanji akan mengalahkan orang-orang yang menindas mereka. Bahkan dikatakan para raja, para permaisuri akan menjadi orang-orang yang bertekuk lutut di hadapanmu. Bahkan mereka akan sujud menyembahmu. Saudara, kalau melihat ke dalam bagian ini begitu menyeramkan keadaan orang-orang yang memusuhi bangsa Israel ketika itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun ketika kita melihat bahwa sekalipun Allah membebaskan ataupun Allah sudah berjanji menolong mereka, menolong bangsa Israel, seringkali Israel ini tidak pernah bersyukur. Dan kita bisa melihat bahwa justru mereka menyalahkan Tuhan. Hal itu terlihat di dalam pasal 50 ayat 1 dan 2. Apa sih yang sesungguhnya terjadi terhadap mereka? Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa engkau begitu aku kasihi tetapi engkau tidak hidup di dalam ketaatan. Allah sudah berjanji dan mengingatkan kepada mereka melalui Musa tentang berkat dan kutuk. Bahwa sekali-kali engkau menjadi bangsa yang memberontak kepada Allah, maka kutuk itulah yang akan engkau terima. Jadi kutuk yang daripada Tuhan adalah sebuah penghukuman, sebuah pendisiplinan terhadap sebuah bangsa, yaitu khususnya bangsa Israel, dengan caranya Tuhan. Entah itu Tuhan mendatangkan sakit penyakit atas kehidupan mereka, entah itu Tuhan memakai bangsa lain untuk memperbudak mereka, ataupun Tuhan bisa memakai bangsa lain untuk mengepung mereka. Karena di dalam kisah dalam perjanjian lama itu bangsa Israel itu pernah dikepung, jadi terisolir, menjadi sebuah bangsa yang terisolir, mereka tidak bisa keluar. Sehingga stok bahan makanan itu semakin hari semakin menipis, ya, semakin habis. Sehingga mereka mengalami bencana kelaparan yang luar biasa sekali. Sampai-sampai ada yang anaknya sendiri itu dimasak untuk dimakan rame-rame. Itu adalah cara Tuhan mendidik mereka, mengingatkan mereka bahwa betapa pentingnya engkau sebagai umat Allah, sebagai bangsa Israel yang dikasihi oleh Allah, harus hidup di dalam ketaatan. Harus hidup di dalam ketekunan melakukan kebenaran firman Tuhan, harus hidup takut akan Allah, tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah dewa-dewa yang ada di sekitar mereka, yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi mereka sebagai umat pilihan Allah, mereka harus hidup taat setia, tidak boleh macam-macam. Mereka harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, supaya berkat-berkat itu dicurahkan di dalam kehidupan mereka.
Saudara, di dalam bagian firman Tuhan, khususnya dalam kitab Yesaya, bagaimana Allah mendisiplin mereka, mengingatkan mereka, supaya mereka sebagai bangsa yang dikasihi oleh Allah tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tidak berubah setia. Nah, sehingga di dalam pasal 50 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Ini merupakan sebuah ilustrasi. Tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Ini adalah pertanyaan retoris yang memang tidak ada jawabannya. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa oleh kesalahanmu sendiri engkau telah terjual. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu telah diusir. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah kenyataan bahwa bangsa Israel menyalahkan Tuhan atas keadaannya. Dan inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya, dan juga tidak terkecuali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika segala situasi dan kondisi kehidupan kita tidak baik-baik saja, seringkali kita mencari kesalahan. Siapa yang melakukan kesalahan atas hidupku? Mengapa pekerjaanku sekarang menjadi seret? Kenapa hari ini aku dilanda oleh berbagai macam penyakit? Kenapa dalam keluargaku terjadi kekacauan? Hubungan antara suami istri tidak harmonis, hubungan orang tua dengan anak tidak harmonis, hubungan anak dengan anak tidak harmonis. Apa yang telah terjadi? Saudara, kadang-kadang ketika kita memikirkan semuanya itu, ketika tidak ada jalan keluarnya, mungkin Tuhan yang salah. Orang seringkali menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kau membiarkan ini semua terjadi? Kenapa engkau membiarkan masalah yang terjadi dalam hidupku begitu berat? Tetapi saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh melihat kepada kebenaran firman ini, bukankah segala akar persoalan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu seringkali kita sendiri yang melakukannya? Entah itu dengan kesadaran ataupun tanpa kesadaran. Kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan dan kita tidak mau mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan. Kita seringkali melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui hubungan kita dengan pasangan hidup kita, melalui relasi kita dengan anak-anak ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Kalau kita sudah melakukan dosa melalui berbagai macam relasi tadi, maka lambat laun masalah itu akan muncul. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu masalah itu tidak muncul. Mungkin dalam waktu sebulan tidak muncul, tetapi ketika kita terus menerus karena melihat, oh iya, aku berbohong, ya kan? Aku ngakali orang lain, ngakali rekan bisnisku dan lain sebagainya. Ketika ketidakjujuran, ketika kebohongan, ketika kejahatan itu kita lakukan, mungkin kejahatan bukan secara kasar, tetapi juga ada kejahatan-kejahatan secara halus begitu, dengan berbagai macam cara, maka lambat laun itu akan menumpuk, kena menjadi sebuah kebiasaan, dan itu akan menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah di dalam kondisi yang demikian, maka kita akan begitu sulit untuk mengatasi berbagai macam masalah itu. Sehingga kehidupan kita akan semakin susah dengan masalah-masalah yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa kalau kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Kita mengakui kesalahan kita. Tetapi justru kita mencari cara bagaimana supaya kesalahan itu ditimpakan kepada orang lain. Saudara, itulah yang akan menjadi persoalan ketika di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, yang tentunya kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang bisa melakukan kesalahan, yang bisa melakukan dosa.
tetapi kita tidak mau mengakuinya. Itulah nanti yang akan menjadi persoalan dan masalah dalam hidup kita, dan itu akan menjadi begitu rumit. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Entah itu kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih lagi ketika kita melakukan dosa dan ketika kita menyadarinya, mohon ampunlah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel itu hidup di dalam kejahatan yang begitu rupa, ketika mereka sudah terbiasa melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan mereka tidak pernah datang untuk memohon ampun kepada Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang baal, menjadi yang tidak ada rasanya lagi. Perasaan itu sudah menjadi tidak sensitif, bahwa aku melakukan kesalahan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kalau dosa-dosa itu tidak pernah kita akui di hadapan Tuhan, ketika mereka bangsa Israel tidak mengakui di hadapan Tuhan, mereka sudah menjadi kebiasaan berbuat dosa, tidak minta ampun, tidak minta maaf kepada Tuhan, berbuat dosa, tidak minta ampun kepada Tuhan, berbuat dosa, tidak datang kepada Tuhan untuk mohon ampun. Akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Dan itulah yang tidak boleh terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Ketika kita tanpa sengaja melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita harus membiasakan diri untuk datang kepada Tuhan, memohon ampun, memohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Karena dosa itu akan terus-menerus berdampak. Tapi saudara, seringkali orang berpikir bahwa tidak apa-apalah, dosa kecil. Kita kan sering mengklasifikasikan dosa ya, dosa kecil. Jadi ada dosa besar, dosa kecil gitu. Tidak apa-apalah dosa kecil. Saudara, kalau yang kecil ini numpuk, jadi apa? Jadi besar kan? Itu yang tidak pernah kita sadari. Yang kecil, kalau terus-menerus kita lakukan, itu kan akan menumpuk. Yang dosa yang kecil, ketika kita tidak menyelesaikannya di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Saudara, kalau di kampung-kampung itu biasa ada jimpitan ya. Kalau di kampung saya itu ada jimpitan beras. Setiap keluarga itu entah itu segenggam beras segenggam itu kan tidak banyak, sedikit ya, taruh di kaleng ya. Tapi kalau orang satu RT, anggaplah 50 kakak, itu kan jadinya 50 genggam. Jadi banyak apa sedikit? Itu jadi banyak. Nggak tahu itu bisa jadi berapa kilo sekali ambil jimpitan. Kalau sebulan itu sudah berapa puluh kilo. Jadi saudara, demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita mengumpulkan, tidak artinya tidak menyelesaikan dosa-dosa yang kecil di hadapan Tuhan. Dan kita tidak menyelesaikannya dengan sesama kita, dengan orang yang kepadanya kita menyakitinya, yang mengakibatkan dosa, maka itu akan menjadi kebiasaan. Inilah yang Tuhan tidak mau. Di sebagian inilah yang Tuhan mengingatkan bahwa apa yang terjadi atas hidupmu itu adalah kesalahanmu sendiri. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendirilah kamu terjual. Oleh karena pelanggaranmu sendirilah ibumu diusir. Jadi saudara, bukan Tuhan yang salah atas keadaan bangsa Israel. Tuhan juga tidak pernah salah atas keadaan kita. Tetapi kitalah yang seringkali tidak menyadari keberdosaan kita yang mengakibatkan keadaan kita itu menjadi buruk, menjadi tidak baik. Oleh karena itu kita harus belajar untuk mengoreksi diri. Belajar untuk memahami bagaimana sesungguhnya Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Kita harus semakin menyadari bahwa bagaimana Allah mengasihi kita.
Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini, ia telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Karena sesungguhnya itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Allah mau mengajarkan bahwa ketika engkau tidak mau mengakui kesalahanmu, tidak mau memperbaiki hidupmu, maka untuk menebus kesalahanmu, menebus dosamu, aku telah menyediakan anakku yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Kesalahan manusia ditanggung oleh Yesus yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyerahkan, untuk menggantikan kehidupan saudara dan saya, untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kehidupan kita yang sudah ditebus tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kita masih hidup di dalam dunia ini ketika kita sudah bertobat. Kita masih menjalani kehidupan ini ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kita, keselamatan kita memang sudah terjamin oleh Yesus Kristus. Oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Tetapi tanggung jawab spiritual untuk terus hidup di dalam kekudusan, itu harus terus kita kerjakan di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi sampai kapan Pak aku harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Ya selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Karena sekalipun kita sudah dikuduskan, kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam anugerah keselamatan itu, toh realitanya dalam hidup kita ketika kita ada masalah, ada persoalan, kita masih seringkali berbuat dosa. Oleh sebab itu inilah pentingnya buat saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jika bangsa Israel pada waktu itu untuk mengakui dosanya, mereka harus membawa korban sesuai dengan kemampuan mereka. Yang mampu bawa kambing, bawa domba. Yang mampu bawa sapi, yang mereka bawa sapi ke bait Allah. Yang tidak mampu mereka bisa bawa ayam ataupun mungkin burung, begitu, untuk dipersembahkan sebagai ungkapan pengakuan dosa. Tetapi hari ini saudara, di dalam anugerah Tuhan, kita tidak perlu lagi melakukan itu. Karena pengorbanan itu sudah digenapi, sudah dilunaskan, sudah disempurnakan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga saudara dalam tanda kutip tidak perlu lagi datang untuk mencari imam untuk mempersembahkan korban. Tetapi kita sendiri bisa datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita di hadapannya. Jika begitu sulit untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita bisa datang kepada hamba Tuhan yang melayani kita. Kita mengungkapkan segala dosa kita supaya kita minta ampun, kita dibimbing untuk mohon ampun kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan salahnya Tuhan, tetapi itu adalah kesalahan kita sendiri. Dan kalau kita sebagai orang yang sungguh-sungguh menyadari akan hal itu dan kita mau memperbaiki diri untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat dengan Tuhan, bahwa aku membutuhkan Tuhan, aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau, yang akan memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum dan lain sebagainya. Ini adalah janji Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita mau menyerahkan segala masalah, persoalan, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong, menyelesaikan setiap masalah persoalan yang ada di dalam hidup kita dengan caranya Dia sendiri. Bukan dengan cara kita, bukan dengan cara apa, dengan yang kita pikirkan. Tidak. Tetapi Tuhan memiliki cara sendiri untuk menolong saudara dan saya di dalam menghadapi, menyelesaikan setiap masalah persoalan ketika kita mau datang mengakui segala dosa kita di hadapannya.
Kita bisa datang kepada Yesus memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, saudara, karena di dalam kekristenan kita diajarkan untuk berdoa. Berdoa ketika kita datang kepada Tuhan adalah kita mau memuji Tuhan secara pribadi melalui doa kita. Di sanalah pujian yang kita agungkan kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa kita membutuhkan Allah yang Maha Kudus untuk menolong kita. Kita membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan untuk mengasihani kita. Dan melalui doa itu juga kita bisa menyampaikan keluh kesah kita, pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa. Aku sudah menyakiti hati istriku, atau aku sudah menyakiti hati suamiku dengan melakukan A, B, C, D. Aku sudah menyakiti hati orang tuaku dengan tidak taat, dengan kata-kata yang kasar. Pengakuan itulah yang akan membuat saudara dan saya terlepas dari belenggu dosa. Pengakuan itulah yang akan membuat hati kita menjadi lega. Pengakuan di hadapan Tuhan itulah yang akan memulihkan relasi kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan sesama. Karena ketika kita sudah datang memohon ampun kepada Tuhan, kita bisa minta maaf ataupun kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti, yang kepadanya kita sudah melakukan dosa, kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Mau dibulak-balik sama saja. Intinya adalah selesaikan setiap dosa di dalam hidup kita. Selesaikan segala persoalan itu di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara? Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, masalah itu akan tetap ada, tetap datang silih berganti. Tapi ketika kita memiliki Tuhan, ketika kita ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita akan dengan sukacita menjalaninya. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan atas keadaan kita. Kita tidak menyalahkan orang lain atas keadaan kita. Tetapi kita mau terus belajar untuk membenahi diri kita, untuk memperbaiki diri kita, baik itu di hadapan sesama kita maupun juga di hadapan Tuhan. Lalu mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pak, aku sudah minta ampun sama Tuhan, aku sudah minta maaf sama orang-orang yang aku sakiti hatinya, tapi kok hidup saya masih penuh dengan masalah persoalan. Aku sudah datang ke gereja beribadah, aku sudah berdoa kepada Tuhan setiap hari, aku sudah terlibat di dalam pelayanan, aku sudah membaca firman Tuhan setiap hari, aku sudah belajar melakukan perintah-perintah firman Tuhan setiap hari. Kok hidup saya masih ada masalah, ada persoalan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa selama hidup kita di dalam dunia ini, masalah itu akan datang silih berganti. Dan sekalipun kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetap mengizinkan masalah persoalan itu ada di setiap sisi kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita tidak melupakan Tuhan, supaya kita tetap terus bersandar kepada Tuhan, supaya kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Bahwa kita sebagai manusia yang lemah, kita butuh Tuhan. Dan melalui berbagai macam masalah persoalan yang Tuhan izinkan, Tuhan menggembleng kita supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, sebagai contoh seringkali dipakai oleh, saya juga sering memakainya, yaitu kehidupan Ayub. Secara kerohanian Ayub kurang apa? Ayub adalah seorang yang jujur, hidupnya saleh, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi segala macam kejahatan. Luar biasa. Tetapi Allah mengizinkan iblis untuk mencobainya. Hartanya habis, anaknya mati semua. Bukan hanya itu, badannya penuh dengan borok. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang demikian, Allah tidak meninggalkan Ayub. Tuhan bilang apa kepada iblis? Boleh, asal jangan kau ambil nyawanya. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya kepada seorang Ayub. Dan di dalam pergumulannya itu,
Ayub mengalami pengenalan akan Tuhan yang luar biasa, melampaui segala harta kekayaannya yang pernah ia miliki. Karena Ayub disadarkan bahwa apapun yang ia miliki di dalam dunia ini suatu saat akan bisa lenyap. Tidak ada yang abadi yang kita miliki di dalam dunia ini. Istri bisa meninggalkan Ayub, bisa ngomelin Ayub. Harta kekayaan tidak selama-lamanya bisa digenggam. Dalam sekejap harta kekayaan Ayub ludes. Anak-anak yang mungkin menjadi kebanggaan 10 orang anak hilang dalam semalam, meninggal dalam semalam. Dalam sekejap. Artinya apa? Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya supaya hidup kita, bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan pernah lagi hidup kita ini dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan lagi kita menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Jangan pernah lagi menyalahkan Tuhan atas keadaan kita. Karena sesungguhnya seluruh kehidupan kita ada di dalam rancangan dan juga kasih Tuhan. Untuk buat kalian yang masih belajar hari ini, yang masih menjadi anak-anak sekolah, lakukan apa yang menjadi bagian kalian. Jangan suka menyalahkan teman-teman kalau ada masalah di sekolah. Jangan suka menyalahkan guru ketika kalian tidak dapat memahami dan mengerti apa yang diajarkannya. Jangan pernah menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi di dalam hidup kalian. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang mau senantiasa melihat akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihiku. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Tuhan terus memelihara hidupku. Karena melalui masalah persoalan yang kalian hadapi sebagai anak-anak remaja, Tuhan mau mendewasakan kalian, supaya kalian sebagai remaja-remaja Kristen, dimanapun kalian berada dalam segala situasi apapun, kalian harus mengandalkan Tuhan. Demikian juga untuk setiap kita sebagai orang tua, kita sudah di dalam Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup Bapak Ibu sekalian. Karena Ia begitu mengasihi saudara. Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Itu adalah anugerah terbesar yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita semakin setia di dalam mengikut Tuhan, supaya kita mau taat untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus, kami tidak boleh menyalahkan Engkau atas segala keadaan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup taat dan setia. Meskipun dalam kehidupan setiap kami Tuhan izinkan ada masalah persoalan. Karena kami sadar Tuhan bahwa melalui semuanya itu Engkau mau menyatakan kasih-Mu dan cinta-Mu kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini senantiasa menerangi hati setiap kami, supaya kami mau terus belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Eni. Tuhan memberkati. Mari kita belajar bersama-sama untuk merubah pola pikir dan cara kita di dalam menghadapi kehidupan, keadaan, kondisi kita, untuk menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Karena itu yang sering kita lakukan dan saya pun lakukan seperti itu. Tuhan pasti menolong kita untuk merubah cara kita ya.
Terima kasih kepada Pendeta Hadi Purwanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Mari kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita akan mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembalikan segala hormat dan pujian kita kepada Allah kita. Kita akan menutup ibadah kita, bersama-sama kita akan menyanyikan doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto. Lalu disambut dengan Amin Song. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semati Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk janji firman-Mu bahwa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami harus senantiasa mengandalkan Engkau. Kami harus senantiasa menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan menyatakan diri-Mu dan rencana-Mu atas hidup setiap kami melalui berbagai masalah persoalan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Engkau akan menyempurnakan akan hidup kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan-Mu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan membacakan beberapa warta gereja untuk Minggu tanggal 13 November 2022. Untuk liturgisnya Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat solusi, doa syukur Pak Tanto, LCD Saudara Nathan, dan pemusiknya Saudari Siska. Lalu persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam dan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9. Lalu kita doakan juga untuk baptisan air yang akan diadakan pada Minggu 27 November akhir bulan ini. Biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan anggur-anggur baru ini.
kita terus doakan. Lalu doakan juga Pak Obi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Margono, kiranya Tuhan yang akan menjamah dan menolongnya, dan biar di dalam sakit penyakitnya dia boleh tetap terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Doakan juga anak-anaknya dan istrinya. Lalu kita juga doakan rencana Baksos, yaitu pengobatan gratis yang akan diadakan pada tanggal 3 Desember 2022, kiranya dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi berkat bagi pasien yang akan dilayani. Lalu doakan juga rombongan dokter dan kawan-kawan dari Jakarta yang akan berangkat pada tanggal 2 Desember 2022, kiranya mereka boleh sampai dengan selamat di Purwokerto dan dapat melayani dengan baik. Sekian warta gereja, tidak mungkin ada tambahan warta lain? Tidak ada. Bersama-sama kita angkat bangkit berdiri, kita menyanyikan Emmanuel sambil memberikan salam jalur. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.